Maqalatul tsalitsatu wal ishrun, dan bermula maqalah yang ke-23. Maqalah yang ke-23. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Umar, ra'aitu jami'al akhilla ay al-asdiqa, telah melihat aku, telah meneliti aku jami'al akhirah, akan seluruh al-asdiqa, seluruh kawan. Kawan itu di sini sudah kuteliti sudah. Falam ara khalilan, maka tidak melihat aku khalilan akan kawan afdala, yang lebih afdal min hifdzil lisan, dari menjaga mulut, dari menjaga lisan, menjaga mulut. Selanjutnya di sini kawan paling menyelamatkan itu apa? Untung untuk dijaga, untuk kawan paling menyelamatkan. Wakam, dan berapa banyak baina abdin, dan berapa banyak antara hamba sakata, berdiam-diam, tasawunan anil kadhibi wal ghibati, berpelihara karena berpelihara atau berjaga anil kadhibi wal ghibati, daripada berdusta dan gibah. Wa baina abdin ay wa kam baina abdin, dan berapa banyak dari hamba. Jadi ada orang itu berdiam, apa selamat gara-gara berdiam, selamat ini berdusta saja bagi orang kada. Wa kam baina abdin pulang ay wa baina abdin ay wa kam baina abdin, berapa banyak pulang dari hamba sakata, ini berdiam listilahi sultanin, untuk mengarasi raja al-haibata alaihi, akan haibah alaihi atasnya. Berapa banyak seorang hamba itu ia berdiam, ada banyak pander. Kenapa? Supaya ini itu dapat menundukkan penguasa, sultan itu penguasa, supaya kawan mengarasi bagi penguasa al-haibah alaihi, akan haibah, akan takut alaihi atasnya. Jadi dan berapa banyak pulang dari Imam Nawawi orang itu berdiam. Kenapa? Ujung-ujungnya bila orang itu ada tapi banyak pandai itu ada juga sedikit pamor, haibahnya itu ada. Alhamdulillah mengkalah kan ini aja biasanya ada pamor lagi, ada pamor lagi, ada pamor. Jadi ada orang itu berdiam, nah ujung-ujungnya selamat ini daripada terlibat orang, habis itu pulang selamat dari berdusta. Dan ada juga orang itu berdiam, ujung-ujungnya ini bisa pengaruh, bisa haibah, istilah sultan, kawannya menundukkan penguasa kawan. Ini bisa pengaruh, bisa pengaruh. Lebih bagus dari bagus. Makanya ada di kitab sini siapa yuk yang diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar itu signifikan 7 untung segitu belungan batu. Jalan kitab sini kayak kita punya kayak mereka lubudiah saya. Sayyidina Abu Bakar itu belungan batu ya lah. Ya kan kenapa jadi belungan batu? Anu bilang anak bapak itu tahawat sedikit ya Pak, tahawat sedikit anak bapak. Ini mau belungan batu ya. Jadi anak bapak itu tahawat sedikit ya kan. Awat aja gitu. Wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdala minal wara'i, dan telah melihat aku akan sekalian pakaian. Aku sudah melihatnya, sudah kuteliti seluruh pakaian. Falam ara libasan, maka aku tidak melihat akan pakaian afdala, yang lebih afdal minal wara'i, daripada sifat wara. Qala Ibrahim bin Adham, telah berkata oleh Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin, yang namanya wara
yang syubhat atau namanya wara. Dia Syekh Ibrahim bin Adham yang namanya wara itu meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat itu kayak apanya? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Dalil menghalalkan apa namanya jelas saja, sesuatu yang memandang haram itu jelas saja apabila keluar dari fakta-fakta itu syubhat. Amma tarku ma la yanfa'uka, adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada engkau, bahwa tarkul fudhalati, maka yaitu tarkul fudhalat, meninggalkan fudhalat. Al-fudhalat namanya al-fudhalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, telah bersabda oleh Rasulullah bagi Sayyidina Abu Bakar, li Abi Hurairah, li Abi Hurairah bagi Abu Hurairah, ujar Nabi, kun wari'an, takun abadan nas, jadilah kamu wari'an, orang yang wara. Takun abadan nas, pasti jadilah engkau abadan nas, paling beribadahnya manusia. Jadilah kamu ya Nabi orang-orang wara ikan. Bila ikan kau jadi orang wara, takun abadan nas, jadilah ikan orang paling beribadah manusia. Di sini catatannya udah dari dulu lah. Dari hadis tersebut dapat diambil faedah bahwasanya apabila kita qala beribadah itu menandakan bahwa kita itu kurang wara. Nah itu berarti belum memahami itu. Kun wari'an takun abadan nas, jadilah kamu orang yang wara. Takun abadan nas, pasti jadilah engkau paling ahli ibadah manusia. Maksudnya apa? Maksudnya yang memilihkan wara itu termasuk ibadah luar biasa kita. Ibadah yang luar biasa kita itu bahkan itu paling luar biasa ibadah. Orang itu paling luar biasa. Jadi jangan buru-buru mengamalkan hal tersebut. Apabila kita berkuliah beribadah, kuliah kita beribadah, berarti kita tuh kurang wara. Berarti kitanya berarti kurang wara. Kita juga dengan kurang waraknya kan, kita dengan kurang warak. Waraitu jami'al mal, ujar Sayyidina Umar, dan telah melihat aku akan seluruh harta. Sudah berteliti di sini hartanya sudah. Falam aramalan afdala minal qanaati, maka tidak melihat aku akan harta yang paling afdal, melebihi daripada qanaah. Asalkan di sini harta yang paling mantap itu adalah qanaah. Pakaian yang paling mantap itu wara. Kawan yang paling mantap itu adalah jaga lidah. Qanaah itu harta yang paling luar biasa itu qanaah. Kenapa qanaah? Qanaah itu wahiyat tarkut tatallungi. Ya kan? Gampang kata-katanya tatallung sebenarnya. Tarkut tatallungi ilal mafqudi, meninggalkan intai-intai, mencangangi benar ilal mafqudi, kepada sesuatu yang kadang Qanaah itu bila nang kadang itu jangan tapi dianyaki benar, jangan tapi dijanaki benar, banyak aja lagi yang lain dilindungi Tuhan. Jadi termasuk qanaah apa? Jangan menjanaki benar lawan kadada. Seperti wal istighna'u bil mawjudi, dan yang namanya qanaah itu istighna, merasa cukup, menuntut kecukupan, mencukupakan ya kan, bil mawjudi dengan ada, merasa cukup. Istighna itu kan tolakul ghina, menuntut cukup, ini bahasa Inggrisnya mencukupakan bil mawjud dengan ada dalam banyak qanaah.
nang kadada tu zaman pilih ganak ganak ibana habis itu nang ada nih jadi disyukur-syukuri ya nang waktu itu namanya maka bila sudah bisa al-qanaah itu apa mahbusnya al-qanaah itu kanzun lah yang boleh mengucap nih al-qanaah itu kanzun la yafna yang namanya qanaah itu adalah kanzun harta perbendaharaan simpanan layaknya pada mau habis perasaan merasa cukup perasaan cukup ya cukup lawan nang kadada jangan tapi dia jadi benar nah ujar Sayyidina Umar itu harta nang paling abdal harta nang paling abdal dijulungi Tuhan di dalam hati perasaan nang ada nih cukup aja sudah cukup aja nang ada nih cukup ada nih cukup mudah-mudahan kita dijulungi Tuhan mudah-mudahan dijulungi Tuhan Lesa ginaan kasratin irudi walakin ginan nafsi yang namanya sugi bujuran itu jadi adalah sugi hati itu merasa cukup aja dan cara-caranya ya tadi jangan tapi kemudian hari maka kita jangan tapi kemudian hari ulun boleh lawan bini minta guru biasanya anu dulu jangan tapi di hari benar yang seorang kadada berkurang ada seorang kaki itu jangan tapi dibacai jangan dibacai jangan bila dibacai jangan dulu jangan apa namanya langsung sudah ada nih kata syukuri jangan tapi dibacai jangan tapi dibacai jangan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kun wari'an takun abadan nas jadilah kamu orang yang wara pasti jadilah engkau orang yang paling ahli ibadah manusia wa kun qani'an takun asyqaran nas dan jadilah kamu qani'an orang yang qanaah takun asyqaran nas niscaya jadilah engkau orang yang paling bersyukur manusia. Wa ahibba linnas dan cintailah olehmu ahibba itu fil amal dan cintailah olehmu linnas untuk orang lain ya cintailah olehmu untuk orang ma akan sesuatu yang tuhibbu engkau cintai linnas itu untuk diri engkau bila gasan orang nah karena seorang ilmu gasan seorang kayak gitu tuh gasan orang gitu. Bila seorang ilmu ya kaanmu berarti orang itu kayak gitu kita memperlakukannya itulah perlakuannya gitu dan kata-kata pasangan Habib kenapa tak nyamani orang ilmu orang nyamani orang ya ahlak kita gitu dulu ya kan ahlak kita gitu dulu ya kan ahlak kita dulu ahlak kita tuh kayak pas seorang senangnya siapa nah kayak itu cuma orang mungkin dulu ahlak kita ya kan kayak caranya supaya orang nyaman ya kan seorang nyaman itu gitu ahlak kita itu apalagi bila kawan bisa sama wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah biar aja seorang sakit asal kurang nyaman itu levelnya begini tuh itu yang dicari kan itu sampai akhlak yang dipuji Tuhan kan itu ya kan akhlak sahabat yang dipuji Tuhan kan itu akhlak sahabat itu jadi yang selalu dipuji Tuhan dalam Al-Quran karena buat sahabat itu bisi akhlak bisi prinsip biar aja seorang sakit asal kurang nyaman itu akhlak sahabat yang luar biasa itu ada kita nih kayak pacarannya seorang nyaman orang nyaman gitu seorang nyaman orang nyaman gitu dulu levelnya kan hanya belajar kalau kita menaikkan wa ahibba linnas dan sukakanlah olehmu cintakanlah olehmu linnas untuk orang matuhimu akan sesuatu yang kamu suka nafsuka bagi engkau takut minan pasti jadilah kamu mukminan orang yang beriman orang beriman kayaknya itu apa wa ahsin mujawarata
wa ahsin mujawarata man jawaraka, dan baguskanlah olehmu bertetangga lawan orang bertetangga lawan engkau. Baguskanlah olehmu bajiran lawan orang bertetangga lawan engkau. Bagus-bagus lawan tetangga, bahasa kitanya takun musliman, pasti jadilah engkau muslim, orang muslim ya. Karena al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Bagus-bagus lawan tetangga ya. Wa aqillan dhahika, dan sedikitkanlah olehmu ad-dhahika akan ketawa, sedikit tertawa. Fa inna kathrata dhahiki, karena bahwasanya banyak tertawa tumitul qalba, mematikan akan hati. Banyak tertawa nama ulah lupa lawan Tuhan itu tumitul qalba, mematikan hati. Berarti di sini nih wara konana siapa yang menyamani orang tetangga tuh baik-baik lawan tetangga, jangan ada dua yang tertawa lima. Wara itu jami'al birri, dan telah melihat aku akan seluruh kebaikan. Puasa kurang banyak. Wara itu jami'al birri, telah melihat aku jami'al birri akan seluruh kebaikan. Pucek sudah jadi nama nih, seluruh kebaikan tercek. Falam ara birran afdalu minan nashiyah, maka tidak melihat aku akan kebaikan yang paling afdal minan nashiyah, daripada nashiyah apa? Wahya as-sidqu fil amal, yaitu benar dalam beramal, benar dalam jujur dalam beramal, jujur. Wal birru naw'ani, ujar Syekh Nawawi ini lah. Al birru naw'ani, kebaikan itu dua macam. Kebaikan itu dua jenis. Pertama silatun wa ma'rufun. Yang pertama silah, menyambung tali silaturahmi. Yang pertama itu menyambung tali silaturahmi, atau bahasa kita nyata hubungan baik dalam bersosial, ya kan? Baik dalam wa ma'rufun, dan yang kedua ma'ruf. Jadi ada silah, ada ma'ruf. Pasilah itu, maka bermula silah itu tabarru'un, yaitu berbuat baik atau satu buah kebaikan, bibadil mal, dengan cara mengorbankan harta, fil jihadil mahmudiyah, pada jalan yang bagus terpuji, li ghairi iwadil matlubin, tanpa ada iwadil matlubin, hurufan kegantian yang dituntut. Itu namanya birsilah. Silah itu berbuat baik dengan cara mengorbankan harta pada jihad yang mahmudah, yang terpuji, ya kan? Tanpa ada iwadil matlub, tanpa ada harapan kegantiannya, ya kan? Itu namanya silah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Jubilatil qulub, dijadikan tabiat akan hati, ditabiatkan orang akan hati, ala hubbi man ahsana ilaiha, atas senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya, wa bughdi man asaa ilaiha, dan benci, marah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka bila kita silaturahmi, ya kan, silaturahmi ya kan, itu termasuk kebaikan. Caranya tadi dengan dibagi mal. Jadi orangnya ada datang, orangnya
kurangi biar kada datang. Tapi bila itu termasuk sila silaturahim termasuk sila itu termasuk sila, maka bila sila termasuk termasuk kebaikan. Papil birri, maka pada kebaikan itu, pada bir itu ridho nas, keridhaan manusia, wabit takwa, dan pada takwa itu ridho Allah, keridhaan Allah. Waman jama'a bainahuma, dan barang siapa mengumpulkan antara keduanya, faqad tammat sa'adatu, maka sungguh sempurnalah sa'adatu, keberuntungannya. Wa amat ni'matuhu, dan umumlah menyeluruhlah nikmatuhu, nikmatnya. Jadi modalnya di sini gitulah, modalnya di sini ini modalnya. Kalau bir itu kebaikan, tapi hubungan konteksnya itu dengan makhluk ya. Bir. Kalau berbuat kebaikan yang hubungannya lawan Tuhan, takwa. Modalnya kayak itu lah di sini ya. Jadi ada yang dengan cara harta yang kita sampaikan oleh orang, itu namanya sila. Bisa juga dengan ma'ruf itu namanya pulang. Ma'ruf itu namanya. Ma'ruf itu ada dua macam pulang. Pertama qaulun, kedua amalun. Ada qaulun, ada amalun, ada dengan untung, ada dengan tindakan. Fal qaulu, maka bermula dengan ucapan. Huwa tibul kalam, yaitu bagusnya perkataan. Berkata bermodel ya kah, itu namanya ma'ruf. Ya tidak ya kan, bila lawan harta itu namanya silah. Bila lawan untung itu namanya ma'ruf, ya, kebaikan. Wa husnul bishri, dan bagus manis muka, bahasa husnul bishri itu manis muka, ya. Ceria, ya, bagus, penyenyuman. Itu termasuk ma'ruf lah. Termasuk ma'ruf. Wa tawaddudu bijamil qawli wal amal, dan tawaddud berbuat baik atau berjinak-jinak bijamil qawli wal amal, dengan bagusnya tutur kata dan perbuatan. Bijamil qawli, dengan bagusnya tutur kata, itu namanya ma'ruf. Wal amalu, adapun amal, buat berjahi, yaitu menggunakan jah, pangkat. Wal i'anatu bin nafsi, dan menolongi dengan diri. Bina ibati, pada pekerjaan. Bina ibati itu pekerjaan. Jadi yang namanya bir itulah bila dengan harta namanya silah. Bila dengan ucapan itu namanya ma'ruf, atau bila dengan tindakan itu disebut dengan ma'ruf. Tapi baik silah atau ma'ruf, dua-duanya disebut bir. Tapi kita ini tahu bir itu berbuat baik, itu ya kan, salahnya bir itu lebih fokus ke makhluk, ke sesama makhluk. Bentuknya bisa silah, bisa juga ma'ruf bentuknya. Kalau silah itu dengan duit, kalau ma'ruf itu dengan ucapan atau tindakan. Ingat, bila nang sugih itu biar orangnya pada turun duitnya ngalir. Apabila nang kada jadi penduitan itu senyum, karena senyum banget, sosial awak. Sudah. Wa ra'aitu jami'al al-imati, dan telah melihat aku dari Sayyidina Umar akan seluruh makanan. Kucing sudah di sini seluruh makanan. Falam ara ta'aman,
maka tidak melihat oleh aku akan makanan aladdu yang lebih lezat minas sobri ya daripada sobar. Pamakan nang mantap itu disebut sobar, sobar apa sobar ma'arif ya, tahan ma'arif, tahan ma'arif. Wasobru salah satu arkanin, rukun sobar itu ada 3 kan? Jarang kita dapat rukun sobar. Jadi rukun sobar itu 3. Rukun sobar 3. Pertama, habsun nafsi anis sukhti bil qada. Menahan hati, nafsi itu hati ya Pak. Menahan hati anis sukhti, jangan sampai kada senang bil qada dengan keputusan. Yang pertama lah. Jadi rukun sabar itu 3. Yang pertama hati, sabar lawan hati ini jangan sampai ada senang dengan qada dan keputusan. Hati jangan sampai ada susu, ada senang, emosi, ada senang dengan keputusan. Pertama. Yang kedua wahabsul lisan anil qawli sayyi, dan hati jangan sampai menggarunu muntong menahan muntong anil qawli sayyi dari mengucap-ucapan yang jahat yang ada bagus. Ucapan yang ada bagus, wahabsul jawari, dan yang ketiga bulan rukun sobar yang ketiga yang menahan kelakuan atau tingkah laku an-nahwi latomi dari seumpama menampar pipi, wasyasy jabit dan marabit jabit pakaian, wasiyahid dan berkuciak-kuciak, wataswidil wajhi dan menghitamkan muka, dipalit-palitin apa, bahwa nahwi turabin ala nahwi raksin, dan menahan batang tubuh dan melakukan tindakan meletakkan seumpama tanah di atas. Jadi 3 adalah arkanus sabar, 3 bisa bil qalbi lawan hati, lawan lawan tindakannya. Hati jangan sampai menggarunu, muntong jangan sampai itu ucap nang kada bagus-bagus. Habis itu pulang jangan sampai melakukan tindakan nang seolah-olah itu karena mengadakan kada sadar lagi dengan orang-orang bahari itu lagi badan di mata mati lagi orang-orang bahari itu badan di mata mati badan jangan sampai taat itu luar biasa kita apa jadi bisa bantu dia luar biasa. Jadi 3 lain jadi dapat itu rukun sabar itu dia hati, muntung, hati jangan menggarunu, muntung jangan sawat ucap nang madahakan kada senang. Habis itu pulang batang tubuh jangan dilakukan tindakan nang mengadakan kada senang. Faman qama bihadhil arkan, barang siapa kawan melaksanakan dengan ini rukun 3, kawan kata 3-nya haza fadilatus sabri, niscaya atau pastilah mendapat ia fadilatus sabri akan kelebihan sabar. Kelebihan sabar 3. Alladzi yang mana huwa nisful iman, sabar itu adalah separuh iman. Wasarat al-baliyatu, dan jadilah bala mahdha ihsanin. Mahdha ulang. Mahdha itu semata-mata maknanya mahdha ihsanin, semata-mata ihsan sabar itu bukannya. Wah. Mahdha itu kan
bahasa kitanya apa? Itu pang. Bahasa kitanya mahdo itu pang. Itu pang. Mahdo ihsannya. Jadi bagi buat-buat itu lah ada istilah bab sobar. Bab syukur gitu lagi. Nggak ada bab syukur. Syukur ya Allah luar biasa. Ini mengesahkan aja pengguru lah. Jadi jarak dari guru pulang. Nah kayak apa caranya supaya bala itu para insan supaya kawal itu para insan. Nah dari guru di antara caranya ya kan, yaitu dengan husnuzon sangka baik. Wa dhununan jamilatan ya wasilatuna ilaika pada tukai pada tukai sangka baik. Dia dulu caranya di situ supaya ini nanti kawal kita menganggap ihsannya kebaikan. Caranya nampak caranya itu yaitu dengan cara husnuzon baik sangka baik sangka. Makanya sama-sama kita doa mudah-mudahan nang apa asyadun nasi balaan al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amsal lagi seperti itu. Tidak Allah abadan dibetala masalah lo menjadi guru husnuzan. Kenapa wa kullu fi'li jamil, seluruh gawe yang Tuhan itu bagus. Pandang itu dengan bagus saja ini bagus. Ada pun kita sekolah dihadapkan ini pun juga kita sama-sama lagi. Kita ini kan sekolah ini kan mengharapkannya hidup kita ini awal sejalan dengan Rasulullah ya. Dengan kita mengharapkan hidup kita ini awal sejalan dengan Rasulullah. Sedangkan jalan hidup Rasulullah ada dipuji orang, ada dihinakan orang. Jadi kita langsung orang yang apabila kita hidup ini masih dipuji orang, baru masih berkata kita lagi. Karena Rasulullah itu jalur hidup Nabi itu orang-orang soleh ya kan. Nah menjalani jalan Nabi Muhammad itu jalurnya apa? Nang memuji banyak, nang ada suka ada jalannya harus kuat. Jadi kita seorang ketika kita hidup, ketika kita di kampung masih kita tujui orang, berarti balungan lagi nih, balungan kan harus biasa lagi. Sedangkan jalur itu harus kuat. Itu pemulai lorong husnuzonnya, lorong husnuzonnya gitu kan. Jadi ketika ada orang ada senang lawan kita, ada orang yang menuduh macam-macam lawan kita, ada suka lawan kita. Nah di situ kita, nah alhamdulillah, nah mau sejalan, karena aja wali-wali Tuhan mereka asyadun nasi balak al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amsal jalan itu orang-orang yang diketujuh itu jalannya nang memuji ada, nang ada ketujuh ada, itu harus itu jalannya. Bila ada dua itu nang dihadapi ada pas kita nih lagi ini lagi bilang ada dua tuh yang itu yang seperti ya kan. Jadi ketika mendikahkan itu ada apa kada membuat hati mau ada apa, tapi ketika ada dan datangnya kan, nah alhamdulillah adanya cirinya nih
cirinya ini sebutin cirinya ada sebutin belum lagi belum kalau yang ada itu kita orang mana kamu mesasa nah jadi jawab aku iya karena dengan bagi karena itu tapi mudahnya hati itu dulu teman bisa bisa gimana sudah lagi ini seorang yang melihat ada lagi di apa ya mana khawatir nih kan nggak ada lawan masalah bila berada orang susah lain hati-hati lagi karena jalan orang-orang soleh itu ada itu bila berada orang kalau kada sumpah itu yakin aja soal salah berarti mungkin kalau ketujuh yakin aja soal salah dan ada tuh kan enam ketujuh ada namanya bahkan ada dua jadi ini masih ada bila ada aku udah ingat tuh ada udah ingat alhamdulillah ternyata ciri ini ciri yang dihadap nih yang dihadap tuh ya antara lurungnya yang lah antara lurung menganggap ini adalah ihsan ini adalah ihsannya Tuhan ini pasti itu mau ada mau ya udah mau lah kada mau yang mau mulai zaman siapa aja sampai zaman apa aja orang menangkap tujuh Tuhan itu pasti sudah nangkap tujuan nangkap tujuh itu ada harus ada karena itu adalah apa namanya tandanya surat cinta bahasa Inggris itu surat cintanya itu nama mana kan nah jadi aku sayang itu dalam kami ini suratnya ini surat bila dijuluki surat lagi Tumas sobro ala aksamin sobar nang disandang itu ada tiga sobar itu ada tiga sobro ala ma huwa kasbun bil abdi sabar atas tindakan yang huwa itu tindakan kasbun minal abdi yaitu usaha dari hamba. Sabar itu yang pertama bisa menyandang tindakan yang lahir bagi hamba. Wasabrun ala ma laisa fi kasbin dan sabar atas sesuatu yang laisa bukankah ia bi kasbin dengan usaha. Wasabru ala maksabi ala ismini dan bermula sabar alal maksabi ala ismi. Maksab itu yang tindakan adalah usaha terbagi dua. Sabrun ala ma amarallahu bihi wa sabrun ala ma naha anhu. Sabar atas mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan sabar meninggalkan atas apa yang Tuhan larang. Wa amma sabru ala ma laisa fi muktasabin bil abdi dan adapun sabar atas sesuatu yang bukanlah ia bimuktasabin dengan diusahai lil abdi dari hamba fasabruhu maka yaitu sabarnya ala muqasati ma yattasilu bihi atas mengintai atas memikul ma yattasilu bihi apa yang sampai kepadanya min hukmillahi dari hukum-hukum Tuhan atau ketentuan-ketentuan Tuhan bima yanaluhu bihi pada apa yang ia yanaluhu bihi ia sandang bihi padanya bima yanaluhu pada sesuatu yang mengenai ia akannya bihi masyaqqatun padanya ada kesusahan. Masya Allah. Jadi sabar itu ada tiga. Sabar atas barang yang merupakan usaha dari hamba. Sabar atas sesuatu yang laisa bikasbin bukan dari usaha hamba. Kalau sabar yang
dari usaha hamba, yaitu sabar menyandang apa yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang Tuhan. Adapun sabar atas barang yang lain usaha dari hamba, maka sabar untuk memikul apa-apa yang sampai kepadanya dari hukum Tuhan, bima yanaluhu pada apa-apa yang ia mengenai iaannya, bihi masyaqqatu padanya ada kesusahan. Wal maqalatu rabi'atul ishrus, dan bermula makalah yang ke-24 an ba'dal hukama daripada sebagian al-hikmah annahu qala bahwasanya ba'dal hukama qala berkata zuhdu khamsu hisal, zuhud itu ya kan ada 5 perkara. Zuhud itu ada 5 perkara. Khamsu hisalin mahmudatin, ada 5 perkara yang mahmudah dan terpuji. Di dalam orang bersifat zuhud itu ada 5 perkara yang terpuji. Yang pertama atiqatu billah, orang zuhud itu ya ada sifat yang terpuji dalamnya. Yang pertama atiqatu billah, orang zuhud itu pasti orang yang thiqah billah, berpegang dengan janji-janji Tuhan. Atiqatu billah ya, berpegang dengan janji-janji Tuhan. Ai ma'ahubbil faqri, beserta hubbil faqri, senang al-faqri kadada. Ini tuh berpegang dengan janji-janji Tuhan, dan bila kadada ada bahaya senang dia masih kadang mengenang-enang ada kita kan kadang bisa dia berpegang dengan janji-janji Tuhan, tapi bila dikabulkan bila kada kabul itu saat dua hati. Ini kada inya berpegang dengan janji Tuhan, tapi pangkangan kada kabul kada baik, inya kama qala Abdullah Mubarak wa Syafiq al-Balfi wa Yusuf bin Asbab wa hadza min amarati zuhdi. Siqah billah, berpegang dengan janji-janji Tuhan, ini merupakan amarati zuhdi, tanda-tanda zuhud. Jadi di antara tanda-tanda zuhud sama hatinya berpegang dengan janji Tuhan, berpegang dengan janji-janji Tuhan. Fa innahu, karena bahwasanya la yaqwal 'abdu 'ala zuhdi, kada mampu seorang hamba untuk zuhud illa bi thiqati billahi ta'ala, kecuali inya itu berpegang dengan janji-janji Tuhan. Jadi satu dulu kalau bilang zuhud berpegang dengan janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ada rezekinya. Yang kedua pulang talabul ilmi, talibul ilmi takaffalallahu bi rizqihi. Itu talibul ilmi. Kalau nama ajarnya nyata benar sudah talibnya sudah takaffalallahu bi rizqihi. Janji-janji Tuhan ya, janji Tuhan berpegang itu pertama. Tapi tadi maaf sambungannya gue ada ma'ahubil palfailah, bila benda itu kada apa-apa. Merasa aku termasuk orang yang dijamin Tuhan, maka jadi ada aja kasih pas dan itu orang mau beres kiriman kada sampai lalu ngurung jadi itu kada ma'ahubil palfai namanya. Ada tetap ma'ahubil palfai bila kada itu kada apa-apa. Yang kedua buat tabarri 'anil khalqi, dan yang kedua itu masih masalah hati berdatang buat tabarri 'anil khalqi, dan berlepas 'anil khalqi yang daripada makhluk, wa huwa yaitu kama qala Abu Sulaiman ad-Darani ujar silis az-zuhud, zuhud itu tarkuma yushkilu 'anillahi ta'ala, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan, memalingkan anillahi ta'ala daripada Allah Ta'ala. Berlepas anil khalqi, berlepas dari makhluk, berlepas dari makhluk. Yang semalam berlepas dari makhluk ini perhatian kita, apapun yang sampai wadah kita ini datangnya dari Tuhan. Berlepas dari makhluk itu kadang kada heran orang hatinya itu menganggap apapun yang datang wadah ini ya kan inya
menganggap ini berada datangnya dari Tuhan. Jadi i'timad ala amalnya itu hilang. I'timad ala amalnya hilang. I'timad ala amalnya hilang. Ini adalah khalqul sini makhluk ya, makhluk sini berarti masih Allah ini ya kan, sesuatu yang selain pada Allah. Apanya dia telah apanya dia, baik sebabnya itu bentuknya usaha dari inya seorang, baik sebabnya itu orang, pokoknya inya berlepas dari itu semua, berlepas dari itu semua. Cirinya kan min alamatil i'timad ala amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Bila asbabnya ada, bila hatinya masih ubah, i'timadnya ala amal. Bila i'timad ala amal berarti kada tabari ada makhluk. Belum seperti itu. Jadi alamat di antara sifat yang bagus, yang mudah di dalam jiwa adalah tabari anil khalqi, berlepas dari makhluk. Nah makhluk itu semuanya masih wallah nih, ya kan? Masih wallah ya kan? Termasuk ada sebab itu baik dirinya, baik doanya, ya kan? Baik doanya. Kalau ini alhamdulillah kita jalan selawat sembahyang rohani, sembahyang selawat waqiah kita baca, alhamdulillah rezeki itu bina lancar, alhamdulillah rezeki bina lancar. Tapi kena hadam apabila waqiahnya kada terbaca, apabila Tuhannya kada tergawi, bila hatinya nuqsanur raja, anggap kada terbaca waqiah bang jangan ini, jadi rezeki ini bina sandat nih, lawas pun ada sembahyang Tuhan, jadi raja ini pindah sandat, lawas pun tokon ini kan udah buka, jadi kan kita dapat rezeki, hujan terus hari, jadi kan kalau motong-motong kan aku dapat rezeki. Apabila kayak itu perhatian, ya kan, berarti nukson roja nih, maka indah wujudin zalal, ketika ada zalal, ketika ada sesuatu yang memutus asbab, ya kan, ini nukson roja, nah. Tapi bila nuksan roja itu lambat di dalam hatinya itu kada tabari anil khalqi, kada tabari anil khalqi. Bila tabari anil khalqi itu sebabnya ada, kada ada, tetap hatinya tetap ya, berpegang dengan Tuhan itu tetap. Lumayan hati-hati gue, kita nang terkadang bagawi, ya kan? Kita nang terkadang ba'amalia, terkadang hati-hati kita itu bisa ada tabari daripada bagawi itu. Hati itu kayak ini modelnya kita bila ada buka toko, ya kan? Kemudian perhatian kita nih, Tuhan tuh pada awal bilangnya rezeki. Banyak putus nih jalur Tuhan menyerahkan. Apabila ada kawa bilang hujan aja ini ya kan, ya Tuhan tuh ada kawa menjulungi raja itu teman-teman. Ada beberapa tempat aturannya, ada nukson ada aturannya, tetap kawa. Itu diantara berarti kita di dalam masih baru betul-betul lagi masih kasih tabar di anil khalqi, kita ini masih berpegang dengan sebab. Wal ikhlasu fil amal, dan nomor 3 ikhlas fil amal. Cukup tadi Allah ada. Hati semua sifat billah tabarri anil khalqi, ikhlas fil amal. Ikhlas fil amal. Ihtimalu dzulmi wa qana'atu bi fil yamin. Hati semua Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim.